Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya, Pak Izam. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi percabangan pada C++. Selamat datang di kelas algoritma dan pemrograman. Fungsi percabangan. Percabangan itu adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya itu bisa 1, 2, atau lebih. Percabangan itu mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut dinamakan ekspresi boolean. Boolean itu kondisinya benar dan salah. Hanya dua kondisi itu saja. Di sini dalam C++ atau dalam pemrograman ini kita mengenal ada 6 percabangan. Yang pertama itu ada if, yang kedua if else, yang ketiga if else if, yang keempat if bersarang, yang kelima menggunakan switch case, dan yang keenam menggunakan operator ternary. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, sekarang kita akan membahas percabangan dengan menggunakan if. Di sini ada flowchart. Flowchartnya itu mulai, kemudian dia mengecek apakah total belanjanya itu di atas 100.000. Jika iya, maka akan tampil tulisan selamat Anda dapat hadiah. Kemudian jika belanjanya itu di bawah 100.000, otomatis maka akan masuk ke kondisi tidak. Maka percabangan akan berhenti, kemudian menampilkan terima kasih sudah berbelanja. Ini adalah rumus fungsi percabangan if. Pertama, dia menggunakan if, kemudian buka kurung, kondisinya apa, dia akan mengecek kondisinya di sini. Dia mengecek kondisinya itu apakah benar atau salah. Kemudian buka kurung kurawal akan masuk ke pernyataan pertama. Di sini nanti, di pernyataan satu ini adalah kode yang kamu jalankan jika bernilai benar. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal tutup. Yang kedua, percabangan menggunakan if dan else. Ini adalah contoh flowchartnya. Dia mulai, kemudian dia akan mengecek password. Apakah passwordnya benar? Jika kondisinya benar, maka akan muncul tulisan selamat datang bos. Jika passwordnya salah, maka akan masuk ke pernyataan password salah, coba lagi. Nah, dari kondisi benar yang hijau ini dan kondisi salah yang merah ini, semuanya akan berakhir di kata terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami, selesai. Oke, kita masuk ke rumusnya. Ini adalah rumus dari percabangan if dan else. Pertama kali dibuka dengan if, kemudian dia mengecek kondisinya. Apakah kondisi itu benar atau salah? Jika kondisinya benar, maka akan masuk ke statement 1 atau pernyataan 1 ini. Di sini adalah kode yang dijalankan jika bernilai benar. Kemudian, jika kondisi ini tadi bernilai salah, maka otomatis akan masuk ke pernyataan 2, yaitu di else ini. Else buka kurung statement 2. Ini adalah kode yang dijalankan jika pernyataan kondisi tadi salah. Maka, selamat datang bos ini akan kita masukkan di sini. Kemudian, password salah, coba lagi, kita masukkan di statement 2 ini. Kondisi benar dan kondisi salah. Kemudian ada percabangan if, else if. Ini percabangannya bisa lebih dari 2. Oke, kita mulai dari flowchartnya dulu. Di sini kita akan mengecek nilai. Mulai, apakah nilai itu lebih besar daripada 90? Jika ya, maka grade-nya akan menampilkan A. Kemudian dicek lagi. Jika nilai tadi itu lebih besar daripada 90 dan kondisinya salah, maka akan masuk ke tidak. Kemudian dia cek lagi, apakah nilai itu di atas 80? Jika ya, maka grade-nya itu adalah B+. Kemudian jika nilai itu masih salah di sini, dia tidak lebih besar daripada 80, maka akan masuk ke kondisi salah. Kemudian akan ngecek lagi di sini. Apakah nilai itu lebih besar daripada 70? Jika ya, maka akan masuk ke
grade B. Kemudian jika kondisi tadi masih salah, nilainya itu tidak lebih besar daripada 70, maka di bawah 70 ya, maka akan masuk ke kondisi tidak. Kemudian dia otomatis akan menampilkan grade F. Kemudian ada perintah tampilkan grade. Selesai. Nah, dari sini, ini adalah rumusnya. Dia menggunakan if, kemudian kondisi pertama. Jika kondisi 1 bernilai true, maka akan masuk ke sini, ke pernyataan yang ini. Jika kondisinya ini tadi salah, maka akan otomatis lempar ke else if ini. Kondisi 2. Dia ngecek lagi. Apakah kondisinya benar? Jika benar, maka akan masuk ke sini. Jika salah, dia lempar lagi ke else if yang bawahnya lagi. Else if kondisi 3. Ngecek lagi di sini. Jika kondisinya itu benar, maka akan menjalankan kode program yang di pernyataan ini. Di kondisi 3. Jika kondisi yang ketiga tadi masih salah, maka otomatis akan ke else ini. Nah, perhatikan, else di sini tidak pakai if. Yang di atas else if dan else if. Kenapa else ini nggak pakai if? Ini adalah akhir dari semua pernyataan. Jadi, jika kondisi di pernyataan 1 dan 2 dan 3 ini tidak ada semua, maka otomatis akan terlempar ke pernyataan yang else ini. Ini akan menampung semuanya. Kemudian akan menampilkan kode program yang dijalankan jika semua kondisi tidak terpenuhi. Ini adalah yang merah ini, grade F. Kemudian ada percabangan if bersarang. If bersarang itu kalian bisa memasukkan if di dalam if. Jadi dalam if ini nanti kalian bisa memasukkan if lagi. If kondisi 1, maka if kondisi 2, if kondisi 3, dan seterusnya. Jadi if di dalam if. Kalian bisa explore di mana kode tersebut. Kemudian ada percabangan menggunakan switch dan case. Switch case ini digunakan untuk langsung menembak di nilai di variabel itu. Misalkan kita akan mengecek variabelnya. Misalkan variabelnya itu bernilai huruf. Jika case-nya itu misalkan huruf A, maka akan menjalankan program ini. Selesai. Jika bukan A, maka akan dilempar ke case yang bawahnya. Misalkan di sini B, dia akan ngecek case B. Dia ngecek apakah variabelnya ini bernilai B. Jika iya, maka akan menjalankan program ini. Jika tidak, maka akan langsung dilempar ke yang bawahnya. Di sini ada default. Default ini mirip dengan else. Else di percabangan if tadi. Dia menampung kondisi jika tidak ada di kondisi yang atas tadi. Jadi jika bernilai salah semua, maka akan ditampilkan di kondisi default ini. Ini akan menampilkan kode yang ini. Kemudian yang terakhir, percabangan dengan operator ternary. Operator ternary ini rumusnya adalah kondisi, tanda tanya, true, atau false. Misalkan seperti ini. Ini adalah contoh program, berapakah hasil 3 tambah 4? Kemudian dia akan menampilkan jawabnya berapa, kita simpan di variabel jawaban. Nah, dia ngecek di sini. Ini, jika jawabannya itu sama dengan 7, jika jawaban tadi sama dengan 7 nilainya, maka dia akan menyimpan benar atau salah ini ke variabel hasil. Dia ngecek. Misalkan 3 tambah 4 saya ketikkan 6. Maka kondisinya, apakah jawaban sama dengan 7? Salah. Maka hasilnya ini akan bernilai salah. Kemudian dia akan menampilkan short. Jawaban Anda adalah hasil. Dia memanggil nilai dari variabel hasil. Variabel hasil tadi adalah salah. Maka jawaban Anda salah. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh programnya. Yuk. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi CodeBlock. Kita akan mencoba mempraktekkan percabangan menggunakan if dan else. Oke, langsung aja. Pertama kali, kita akan membuat sebuah program mengecek apakah nilai yang kita inputkan itu adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Kita coba ya. Langkah pertama, kita buat dulu variabelnya. Kita akan menggunakan variabel apa? Misalkan kita akan menggunakan variabel nilai. Oke, dengan tipe data integer. Kita buat deklarasi integer nilai. Kemudian kita akan menampilkan ke layar, masukkan bilangan seperti itu ya. Cout
masukkan sebuah bilangan. Oke, kemudian kita berikan inputan cin ke variabel nilai. Oke, masukkan sebuah bilangan, kemudian akan disimpan ke variabel nilai. Oke, sekarang kita akan mengecek nilai itu adalah genap atau salah. Bagaimana? Seperti ini. If, kita menggunakan if, kondisinya adalah jika nilai itu mod 2 hasilnya adalah 0, maka dia akan menampilkan cout adalah bilangan ganjil. Bilangan genap. Karena dia nilai tadi dibagi 2, dia tidak bersisa. Jadi misalkan 4 dibagi 2, sisanya berapa? 0. 3 dibagi 2, sisanya berapa? 1. Dia masih ada sisa 3 itu. Jadi adalah bilangan ganjil. 4 di mod 2 adalah sisanya 0. Dia adalah bilangan genap. Seperti itu. Oke, kita tampilkan sekarang yang salah, else. Maka akan menampilkan cout adalah bilangan ganjil. Oke, kita coba menjalankan ini ya. Kita debug and run. Oke, masukkan sebuah bilangan. Kita coba bilangan itu adalah 5. Maka seharusnya bilangannya adalah ganjil. Kita coba, adalah bilangan ganjil. Kenapa bisa? Dia seperti ini. Masukkan sebuah bilangan 5 misalkan ya. Jadi nilai ini akan bernilai 5. Kemudian dia ngecek apakah 5 mod 2 itu sisanya adalah 0. 5 mod 2 sisanya berapa? 1. Maka dia akan lari ke else ini. Dia tidak memenuhi ini, maka akan lari ke else. Adalah bilangan ganjil. Oke, itu if dan else. Oke, kita berikan contoh satu lagi menggunakan switch dan case. Kita coba. Kita tetap menggunakan variabel nilai ini ya. Kemudian kita masukkan sebuah bilangan, kita berikan ke variabel nilai. Oke, percabangan ini kita hapus. Kita berikan switch dan case. Misalkan kita coba switch. Switch, kita coba ke nilai. Kemudian kita kurung kurawal buka. Kita berikan case. Masukkan sebuah bilangan. Misalkan saya berikan case-nya itu adalah 1. Jika 1, maka dia akan menampilkan cout angka 1. Ketik, tutup. Kemudian kita berikan break. Nah, sekarang kita berikan yang case lainnya. Misalkan kita berikan case-nya, kita berikan angka 2. Maka dia akan menampilkan cout angka 2. Tutup. Oke, break. Nah, untuk menampung inputan selain angka 1 dan 2, kita di sini kita berikan default. Jadi buat jaga-jaga kalau inputan itu selain angka 1 atau 2. Default cout bukan 1 atau 2. Oke. Oke, kita coba untuk menjalankannya. Kita compile, masukkan sebuah bilangan, kita berikan angka 4 misalkan. Kalau 4 harusnya dia akan muncul bukan 1 atau 2. Nah, seperti itu. Kita coba compile lagi, misalkan kita berikan angka 2. Harusnya dia muncul yang case 2 ini, angka 2. Kenapa bisa? Oke, kita coba analisa. Kita akan memasukkan nilai 4 di nilai ini. Masukkan sebuah bilangan, kita masukkan 4. Maka nilai ini akan berubah menjadi nilai 4. Tersimpan nilai 4 di sini. Switch nilai, dia ngecek nilai. Case, dia akan membaca. Jika nilai tadi itu 1, maka dia akan menampilkan angka 1. Jika case-nya tadi nilai itu adalah 2, maka dia akan menampilkan angka 2. Berhubung tadi nilai kita masukkan 4, maka dia akan masuk ke default.
dia bukan ini atau bukan ini, maka dia akan menampilkan bukan 1 atau 2. Begitu pula kalau kita masukkan angka 2, dia ngecek di sini, case 1 atau 2, maka dia akan lari ke sini kalau dia 2. Cout angka 2. Oke, seperti itu. Itu adalah contoh dari percabangan. Kita udah belajar tentang percabangan menggunakan if else dan switch case. Untuk yang lainnya, kalian bisa mencoba sendiri, bisa mempraktekkan dengan kode blok kalian. Oke, itu saja materi kita hari ini di kelas algoritma dan pemrograman. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.